Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 Jakarta Pusat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya Juhairia dari SDN Cempaka Baru 11 Pagi sebagai observer dan rekan saya Ria Sirawan dari SMP Taman Iswa sebagai coach. Dan saya Satria Dipa dari SDN Gubernur 05 sebagai coaching. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya hari ini? Luar biasa. Sudah sampai mana persiapannya, Bapak Ibu? Persiapannya sudah gimana Bu? 100% gitu ya, insya Allah. Dan perlu diingat dalam coaching ini yang perlu kita ingat yaitu ada 3 kompetensi inti ya. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, menghadirkan rasa juga, dan yang terakhir yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang ada. Sudah siap Bapak Ibu? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Baik, kalau sudah siap saya persilahkan sekarang. Selamat pagi Pak Dipa, apa kabar? Senang bertemu dengan Anda hari ini. Mari kita mulai dengan tujuan kita. Ada yang bisa saya bantu Pak Dipa? Selamat pagi juga Bu Ria, kabar baik, terima kasih sudah bertanya. Jadi gini Bu, saya ingin mendiskusikan tentang rencana implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Nah, kami bagaimana kami bisa menjalankannya dengan efektif begitu Bu. Baik, Pak Dipa, bisa Bapak jelaskan lebih lanjut mengenai rencana implementasi kurikulum merdeka dan kira-kira apa yang sudah Bapak rencanakan dan tantangan apa sih yang akan Bapak hadapi? Tantangan apa yang Bapak hadapi? Oke. Kami berencana untuk memulai menerapkan kurikulum merdeka ini di semester depan Bu. Jadi tantangan utamanya adalah bagaimana menyesuaikan metode pengajaran dan memastikan semua guru tuh siap dengan perubahan ini Bu. Nah terus kami juga perlu memastikan siswa dan orang tua memahami manfaat kurikulum yang baru ini. Gitu. Saya memahami ya Pak ya situasinya. Kira-kira menurut Bapak langkah pertama yang harus Bapak ambil untuk memastikan keberhasilan implementasi kurikulum merdeka itu seperti apa? Untuk langkah pertamanya Bu, saya memberikan pelatihan intensif kepada guru-guru agar mereka siap Bu dengan metode ini. Ya. Selain itu, saya juga perlu mengadakan sosialisasi kepada siswa dan orang tua tentang perubahan ini dan bagaimana cara mereka bisa beradaptasi. Gitu. Saya rasa itu sudah langkah yang bagus
apa kira-kira yang akan Bapak ambil untuk memulai pelatihan ini dan disosialisasikan itu apa kira-kira langkah pertamanya seperti apa itu Pak? Oke, untuk langkah pertamanya saya akan menjadwalkan pertemuan dengan para guru minggu depan, insya Allah. Oke, untuk membahas rencana pelatihan ini. Ya. Terus saya juga akan memulai dan merancang materi sosialisasi untuk siswa dan orang tua untuk dibagikan melalui berbagai media komunikasi seperti Instagram, terus juga YouTube. Karena di WhatsApp sekarang ada namanya saluran, Bu. Jadi lebih informasi yang saya berikan ke orang tua dan para guru-guru jadi semakin cepat gitu, Bu. Lebih mempermudah gitu Iya, ya Pak mempermudah. ya. Oke, baik. Itu sudah bagus sekali ya Pak. Nah, kapan Bapak bisa berencana untuk mengadakan pertemuan tersebut? Apakah besok atau kapan gitu Bapak akan mengadakan pertemuan dengan para guru dan memulai sosialisasi yang tadi sudah Bapak rencanakan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya akan mengadakan pertemuan dengan para guru minggu depan dan akan memulai sosialisasi dengan siswa dan orang tua pada awal bulan depan, Bu, insya Allah. Seperti Oke, itu. baik. Baik, saya akan menindaklanjuti nih dengan Bapak setelah pertemuan dan sosialisasi untuk melihat perkembangan dan mendiskusikan hasilnya nanti. Menurut Bapak bagaimana? Wah, itu sangat membantu sekali, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Saya akan selalu siap untuk memulainya, Bu. Oke, baik. Nanti kira-kira nanti Bapak informasinya itu akan saya tunggu, akan saya jadikan referensi buat saya juga. Dan jangan lupa juga ilmu-ilmunya juga nanti disampaikan ke saya, berbagi ilmu, dan mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti langkah Pak Dipa nih, karena memang saya juga belum paham juga untuk implementasi kurikulum merdeka ini. Pak ya, mudah-mudahan rencana Bapak, niat Bapak berjalan dengan lancar ya, dan mudah-mudahan segera terrealisasikan. Siap, Bu. Begitu. Ya, terima kasih banyak ya, Bu, atas segala bantuan dan supportnya. Setelah jadwal ini sudah saya realisasikan ke orang tua dan guru-guru, saya akan memberikan tindak lanjut kepada Ibu tentang program-program yang sudah saya jalankan tentang implementasi kurikulum ini, dan untuk tindak lanjutnya saya memberikan langsung informasi lebih cepat. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Saya senang mendengarnya ya Pak ya. Kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan mungkin, atau Bapak butuh apa untuk biar saya bisa sampaikan ke atasan, ke pimpinan begitu? Sudah cukup, Bu. Untuk saat ini saya hanya memberikan informasi seperti itu aja dulu, Bu, untuk saat ini, Bu. Oke, baik. Nanti saya akan menghubungi Pak Dipa setelah pertemuan-pertemuan dan sosialisasi yang Bapak sudah adakan untuk melihat nih perkembangan.
Selamat pagi Pak Dipa, apa kabar? Senang bertemu dengan Anda hari ini. Mari kita mulai dengan tujuan kita. Ada yang bisa saya bantu Pak Dipa? Selamat pagi juga Bu Ria, kabar baik, terima kasih sudah bertanya. Jadi gini Bu, saya ingin mendiskusikan tentang rencana implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Nah, kami bagaimana kami bisa menjalankannya dengan efektif begitu Bu. Baik. Pak Dipa, bisa Bapak jelaskan lebih lanjut mengenai rencana implementasi kurikulum Merdeka dan kira-kira apa yang sudah Bapak rencanakan dan tantangan apa sih yang akan Bapak hadapi? Tantangan apa yang Bapak hadapi? Oke, kami berencana untuk memulai menerapkan kurikulum merdeka ini di semester depan Bu. Jadi tantangan utamanya adalah bagaimana menyesuaikan metode pengajaran dan memastikan semua guru tuh siap dengan perubahan ini Bu. Nah terus kami juga perlu memastikan siswa dan orang tua memahami manfaat kurikulum yang baru ini. Gitu. Saya memahami ya Pak ya situasinya. Kira-kira menurut Bapak langkah pertama yang harus Bapak ambil untuk memastikan keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka itu seperti apa? Untuk langkah pertamanya Bu, saya memberikan pelatihan intensif Bu kepada guru-guru agar mereka siap Bu dengan metode ini. Ya. Selain itu, saya juga perlu mengadakan sosialisasi kepada siswa dan orang tua tentang perubahan ini. Nah, Ya. dan bagaimana cara mereka bisa beradaptasi, gitu. Saya rasa itu sudah langkah yang bagus ya Pak ya. Lalu kira-kira ada tidak hal lain yang menurut Bapak nih perlu dipersiapkan atau dipertimbangkan, kira-kira apa gitu? Oke, mungkin saya akan menyiapkan materinya Bu, materi ajar dan sumber dayanya yang pasti, Ya, betul. dan yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, serta membentuk tim kecil yang dapat memantau dan mengevaluasi proses implementasinya. Seperti itu. Luar biasa sih itu kalau menurut saya ya Pak ya, itu bagus sekali. Ya, let's go gitu, kita buat gitu, kita jalankan rencana tersebut dengan yang sudah konkret tersebut kita jalankan, kita buat, kita jalankan, tidak perlu diminta kita implementasikan. Nah, langkah pertama apa kira-kira yang akan Bapak ambil untuk memulai pelatihan ini dan disosialisasikan itu apa kira-kira langkah pertamanya seperti apa? Pertamanya saya akan menjadwalkan pertemuan dengan para guru minggu depan, insya Allah. Untuk membahas rencana pelatihan ini. Ya. Terus saya juga akan memulai dan merancang materi sosialisasi untuk siswa dan orang tua untuk dibagikan melalui berbagai media komunikasi seperti Instagram, terus juga YouTube. Karena di WhatsApp sekarang ada namanya saluran Bu. Jadi lebih informasi yang saya berikan ke orang tua dan para guru-guru jadi semakin cepat gitu Bu. Jadi lebih mempermudah gitu Iya, ya Pak ya. mempermudah. Oke, baik. Itu sudah bagus sekali ya Pak. Nah, kapan Bapak bisa berencana untuk mengadakan pertemuan tersebut? Apakah besok atau kapan gitu Bapak akan mengadakan pertemuan dengan para guru dan memulai sosialisasi yang tadi sudah Bapak rencanakan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya akan mengadakan pertemuan dengan para guru minggu depan dan akan memulai sosialisasi dengan siswa dan orang tua pada awal bulan depan Bu, insya Allah. Oke, baik. Baik, saya akan menindaklanjuti nih dengan Bapak setelah pertemuan dan sosialisasi untuk melihat perkembangan dan mendiskusikan hasilnya nanti. Menurut Bapak bagaimana? Wah, itu sangat membantu sekali Bu. Makasih banyak ya Bu.
Saya akan selalu siap untuk memulainya, Bu. Oke, baik. Nanti kira-kira nanti Bapak informasi-informasinya itu akan saya tunggu, akan saya jadikan referensi buat saya juga. Dan jangan lupa juga ilmu-ilmunya juga nanti disampaikan ke saya, berbagi ilmu, dan mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti langkah Pak Dipa nih, karena memang saya juga belum paham juga untuk implementasi kurikulum merdeka ini. Supaya mudah-mudahan rencana Bapak, niat Bapak berjalan dengan lancar, ya, dan mudah-mudahan segera terrealisasikan. Siap, Bu. Begitu. Ya, terima kasih banyak ya, Bu, atas segala bantuan dan supportnya. Setelah jadwal ini sudah saya realisasikan ke orang tua dan guru-guru, saya akan memberikan tindak lanjut kepada Ibu tentang program-program yang sudah saya jalankan tentang implementasi kurikulum ini, dan untuk tindak lanjutnya saya memberikan langsung informasi lebih cepat. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Saya senang mendengarnya ya Pak ya. Kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan mungkin, atau Bapak butuh apa untuk biar saya bisa sampaikan ke atasan, ke pimpinan gitu? Sudah cukup, Bu. Untuk saat ini saya hanya memberikan informasi seperti itu aja dulu, Bu, untuk saat ini, Bu. Oke, baik. Nanti saya akan menghubungi Pak Dipa setelah pertemuan-pertemuan dan sosialisasi yang Bapak sudah adakan untuk melihat nih perkembangan. Rasa kita sudah berada di akhir penutup ya. Tadi saya sudah melihat teknik coaching ya, sudah terlihat sekali terutama di tujuan umum. Tujuan umumnya tadi yaitu implementasi penerapan kurikulum merdeka. Ya, kemudian ada identifikasi masalahnya juga ya, ada rencana aksinya juga untuk mensosialisasikan program kurikulum merdeka ini kepada guru-guru, orang tua murid dan siswa tentunya ya. Yang terakhir di situ tadi ada tujuan ya, terakhirnya tujuan itu nanti kapan pelaksanaannya Pak? Minggu depan insya Allah, Bu. Minggu depan ya, insya Allah semoga terrealisasi ya Pak ya. Amin. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih untuk Coach. Oke, baik Ibu. Kira-kira siap Bu? Siap. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Baik, terima kasih Bu. Yang sudah berjalan dari percakapan tadi, terutama sudah berjalan dengan baik. Tujuan dari coach untuk bertemu dengan coach itu sudah terlihat jelas ya Bu ya, bahwa coach ingin menyampaikan keluh kesahnya tentang ide atau rencana yang akan dia sampaikan, namun belum ada pendukungnya atau belum tahu seperti apa langkahnya. Di sini tujuan dari coach sendiri itu sudah berjalan dengan baik.
Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari permasalahan ini? Untuk permasalahan dari Koci sendiri, yaitunya tadinya adalah bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan mengadakan sosialisasi kepada murid-murid, juga teman sejawat dan orang tua terutama. Jadi di sini yang akan ditingkatkan di sini adalah rencana yang tadi kita buat schedule-nya, jadi kita tingkatkan, kita kembangkan rencana tersebut agar terrealisasi dengan baik. Seperti itu. Jadi ada jadwal-jadwalnya ya, Betul. Bu ya. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga nih, Bu, Ya. apa yang Ibu lakukan untuk menghadirkan kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ini? Pada saat melakukan coaching ini, sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang fokus untuk penyelesaian dari permasalahan yang dialami oleh si coach. Jadi ketika coach menyampaikan permasalahannya, saya sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Seperti itu. Baik. Apa yang terakhir ya Ibu ya? Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching ini? Yang pertama itu saya akan membantu Pak Dipa menyusun agenda atau menyusun schedule tersebut, karena di sini Pak Dipa adalah teman sejawat saya di dalam pekerjaan, berarti saya juga akan ikut terjun langsung membantu Pak Dipa menyusun agenda-agendanya, menyusun schedule-nya agar dapat dilaksanakan dengan baik. Oh iya. Jadi adanya kolaborasi ya. Betul sekali, adanya kolaborasi, dan nanti kolaborasi ini kita akan hasilnya mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Iya. Baik, pertanyaan terakhir ya untuk Koci. Kira-kira apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching? Oke, yang saya rasakan pertama, saya menjadi lebih terbuka Bu, karena adanya support dari rekan sejawat juga itu sangat penting Bu. Biasanya ide-ide yang ada pada saya selama ini hanya bisa saya pikirkan sendiri tanpa saya menjalani berat gitu menjalani ide-ide tersebut, karena saya selalu melakukan programnya sendiri gitu. Semenjak saya berkolaborasi dengan Bu Ria sebagai coach saya tuh, jadi saya lebih terbuka dan mudah untuk menjalankan sebuah program-program tersebut Bu, seperti itu. Baik, terima kasih Dipa atas jawabannya. Tanpa terasa kita sudah berada di penutup ya, di akhir. Tadi kita sudah sama-sama melihat praktek coaching dengan alur Tirta. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Semoga kita bisa mempraktekkan alur coaching ini dalam masalah kita yang ada di kelas ya, atau di sekolah kita. Baik, itu saja dari kami. Kita tutup praktek coaching ini dengan membaca, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tutup sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini assalamualaikumnya kita gini ya? Iya nih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 Jakarta Pusat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, saya sendiri Ria Resti Irawan dari SMP Taman Siswa Kemayoran, dan Saya Joheria dari SDN Cempaka Baru 11 Pagi sebagai coach. dan saya Nurmaya dari SDN Serdang 01 Pagi sebagai coaching. Baik, dalam kesempatan ini sebelum melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, ada 3 tahapan yang akan kita lalui, yaitu praobservasi, yaitu diskusi dan kompetensi serta indikator yang akan dikembangkan. Yang kedua, praktek coaching, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup sekaligus paparan dari observer atau pengamatan dari observer. Baik, ibu-ibu, apakah sudah siap untuk kegiatan coaching pada kali ini? Insya Allah siap. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke kegiatan coachingnya. Silakan ibu dimulai. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Bu Maya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Maya. Gimana kabarnya Bu hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Bu Ria, bolehkah saya meminta waktunya? Boleh Bu Maya. Kebetulan saya sedang tidak sibuk. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, maaf saya mengganggu waktunya Ibu, karena saya ingin bercerita. Tidak apa-apa Bu Maya, santai saja. Apakah Ibu Ria berkenan mendengarkan permasalahan saya Bu? Dengan senang hati Bu Maya. Saya mau bercerita apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Bolehkah Ibu mengizinkan saya untuk bercerita? Silahkan Bu Maya. Begini Bu Ria, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid saya di kelas kurang antusias dalam pembelajaran bersama saya, dan mengerjakan tugas juga anak-anak kurang dari 50% Bu dalam mengerjakan PR. Jadi saya merasa anak-anak kurang bersemangat gitu Bu belajar bersama saya. Apa yang harus saya lakukan Bu Ria? Jadi menurut Bu Maya, apa yang Bu Maya harapkan dari obrolan kita hari ini? Sebenarnya saya berharap dari obrolan ini saya ingin mengurangi kegelisahan saya Bu, dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait antusias belajar anak-anak dan antusias belajar mengerjakan tugas anak-anak di kelas Bu, terutama pada pengumpulan PR seperti itu Bu, karena hanya 50% dari anak-anak saya yang mengerjakan tugas-tugas pekerjaan rumah. Menurut Bu Maya, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu, yang menyebabkan anak-anak saya kurang bersemangat dan kurang antusias dalam pembelajaran, yaitu mungkin saya terlalu membosankan ketika pembelajaran di sekolah, di kelas ya Bu terutama, dan saya tidak menggunakan variasi-variasi strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak ya Bu, dan mungkin pembelajaran masih berpusat pada diri saya sendiri sebagai guru, tidak melibatkan peserta didik saya untuk berbicara aktif seperti itu Bu, dan seringkali tidak memberikan kesempatan malah ya Bu. Jadi hanya saya dan saya gitu Bu yang banyak berbicara di dalam kelas, seperti itu sih Bu. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang akan dapat membuat murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Ya mungkin saya menginginkan pembelajaran saya itu yang lebih mengasyikkan ya Bu, yang menyenangkan, yang bisa membawa anak-anak pada tahapan yang sesuai dengan minat mereka, perkembangan mereka, dan keinginan belajar seperti apa yang mereka inginkan. Seperti itu ya Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Maya. Lalu menurut pendapat Bu Maya sendiri,
pembelajaran seperti apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Hmm, Mungkin saya harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid ya Bu. Pembelajaran yang mengakibatkan anak aktif di kelas. Terus kita memberikan stimulus-stimulus. Mungkin dengan sesekali saya memberikan ice breaking yang menyenangkan di tengah-tengah pembelajaran ya Bu. Kadang-kali mungkin anak-anak ketika mendengarkan saya berbicara mereka bosan, akhirnya jadi saya harus berusaha untuk memberikan ice breaking, dan mungkin dalam pembelajaran saya yang monoton itu saya harus berubah menjadi lebih menarik dengan sesekali menambahkan game kali ya Bu dalam pembelajaran saya, game-game anak zaman sekarang mungkin dengan penggunaan IT mungkin ya Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran, dalam pengumpulan tugas maksudnya? Iya, mungkin saya sih merasa mungkin ya Bu, dari saya sendiri, saya merasa mungkin memberikan soal-soal terlalu banyak ya Bu. Saya memberi soal itu paling sedikit 20 ya Bu, dari buku teks pelajaran seperti itu. Dan bukan hanya satu pelajaran, tapi dalam sehari saya bisa memberikan 3 pelajaran PR pelajaran seperti itu, PR, dan ada tugas-tugas yang kelompok. Mungkin terlalu banyak saya memberikan tugas-tugas sehingga membuat mereka bingung sendiri untuk menyelesaikan tugas itu ya Bu. Dan mungkin tugas yang saya berikan juga belum bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka, dan kurang mengasihkan mungkin Bu, karena tugasnya hanya menulis dan menulis pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa ketika mengajar di kelas? Mengajar, sumber belajar saya yang gunakan adalah buku dari sekolah ya Bu, terutama, dan yang ada di perpustakaan saja Bu, tidak banyak. Adakah sumber belajar yang lain selain buku teks? Mungkin kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang sesuai dengan minat kebutuhan anak, mungkin saya harusnya menambahkan sumber belajar itu dari TikTok ya Bu, dari YouTube, mungkin video-video yang ada di YouTube sekarang udah banyak ya Bu. Nah, saya juga jarang menggunakan itu. Lalu mungkin artikel-artikel dari blog atau majalah dan karya ilmiah seperti itu dari internet. Dan mungkin yang diminati anak-anak zaman sekarang adalah TikTok, Facebook, sama Reels IG ya Bu, yang asik, menyenangkan gitu. Nah betul, bagus sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang sedang tren di kalangan murid-murid, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Iya Bu, nanti saya akan mencobanya supaya saya bisa menuangkan ide-ide yang lebih kreatif lagi dalam pembelajaran saya Bu. Jadi sekarang rencana Bu Maya kira-kira apa untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama saya akan merancang sistem pembelajarannya dulu ya Bu, membuat RPP yang lebih mengasyikkan, pembelajaran yang berdiferensiasi sebagai sumber belajar yang beragam, juga mencari berbagai media pembelajaran seperti yang mungkin sesekali saya akan tayangkan video-video yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang bisa menggali minat bakat mereka dan antusiasme belajar mereka. Wah, bagus sekali ya rencana Bu Maya ini. Amin ya Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Mudah-mudahan berhasil. Nanti saya akan mencobanya deh Bu. Nah, kira-kira selanjutnya apa komitmen Bu Maya terhadap rencana Ibu ini? Komitmen yang akan saya berikan harus terus membuat rencana pembelajaran ya Bu. Komitmen saya jangan malas-malas dalam membuat pembelajaran yang mengasihkan dengan media-media yang bervariasi ya Bu, sehingga murid-murid bisa berkembang sesuai minat bakatnya dan pembelajaran berpihak pada siswa yang menyenangkan dan bisa mengeksplor materi-materi, dan tidak ada unsur-unsur paksaan yang saya berikan, yang selama ini saya sendiri sebenarnya
gimana ya Bu, merasa bersalah sebenarnya saat ini, dan ya mudah-mudahan nanti saya bisa berkomitmen terus bisa memberikan sumber belajar yang lebih baik untuk anak-anak. Wah, bagus sekali Bu Maya rencananya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu. Amin ya Allah, mohon doanya ya Bu, dan mohon bimbingannya ya Bu. Saya terima kasih banyak Bu untuk sharing hari ini. Setidaknya saya sekarang lebih tenang, jadi saya akan berusaha lebih baik lagi menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa disenangi oleh anak-anak, dan mudah-mudahan antusias belajar anak-anak saya bisa meningkat lebih baik lagi. Amin, sama-sama Bu Maya. Saya pamit ya Bu, karena masih ada jam mengajar. Iya. Terima kasih banyak Ya, silakan Ibu. Bu Maya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, baik. Luar biasa ya percakapannya, bagus sekali. Di sini saya mengamati dari awal sampai penutup, itu sangat bagus sekali percakapannya. Kasusnya juga sebenarnya yang kita alami sehari-hari di pembelajaran di kelas. Nah, dari percakapan yang tadi, saya punya beberapa pertanyaan kepada Bu Ria sebagai coach dari unsur percakapan ini. Nah, ini juga merupakan refleksi diri yang nanti juga Bu Ria akan isi, seperti itu ya. Pertanyaan yang pertama, apakah percakapan ini sudah berjalan dengan baik menurut Ibu? Alhamdulillah, percakapan yang sudah kita lakukan berjalan dengan baik. Tadi saya lihat Koci sudah terbuka untuk berbagi pengalamannya, dan saya juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk Koci. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari percakapan antara Ibu berdua? Di sini yang hal-hal yang harus saya tingkatkan, saya harus memperbanyak pertanyaan lagi yang lebih tajam ya, supaya Koci bisa meningkatkan kompetensinya dalam masalah ini, seperti itu. Pertanyaan yang lebih memfokuskan ya, seperti itu ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh atau perhatian penuhnya sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum dan sesaat ketika melakukan coaching, saya akan menenangkan pikiran saya terlebih dahulu untuk fokus terhadap apa yang akan saya lakukan dengan tujuan coaching ini, seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan harapan Ibu yang tadi? Untuk meningkatkan harapan ini, saya akan mempraktekkan ya coaching ini di sekolah saya, dari berbagai permasalahan yang ada, untuk melakukan coaching dengan alur tirta. Oke, baik. Nah, untuk refleksi ini karena Ibu sebagai coach sudah selesai. Nah, namun selanjutnya ada satu pertanyaan untuk coach sebagai yang punya masalah di sini ya Bu ya. Apa Ibu sebagai coach atau orang yang punya masalah, ingin masalahnya diselesaikan, apa sih yang Ibu rasakan pada saat di coaching sama Bu Ria? Saya merasa nyaman ya Bu berbicara terbuka sama Ibu Ria, karena saya merasa dengan mengungkapkan apa yang saya rasakan, saya sekarang merasa lebih lega dan lebih senang. Kegelisahan saya sekarang sudah tercairkan, terselesaikan. Saya juga bisa mendapat solusi dari permasalahan yang saya temui ini, yang bisa saya utarakan kepada Ibu Ria.
dan Bu Ria juga sangat membantu saya dalam menggali ide-ide saya seperti itu Bu, sehingga saya akan berusaha menjadi guru yang lebih baik dalam pembelajaran yang lebih baik lagi agar antusias belajar anak-anak saya bisa meningkat seperti itu Bu. Jadi saya menemukan solusi dari pembicaraan saya bersama Ibu Ria. Berarti sudah terarah ya Bu ya, permasalahannya sudah terarah, sudah mendapatkan solusi dan jawaban dari kegelisahan yang Bu Nurmaya pendam selama mengikuti atau mengajar di kelas. Iya, betul. Nah untuk itu kepada Bu Ria dan Bu Maya, saya sebagai observer atau pengamat di sini untuk kegiatan pada kali ini tujuannya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, yang mana yang pertama adalah tujuannya sudah tercapai, yaitu Bu Maya sudah mau membuka atau mengutarakan permasalahannya kepada Bu Ria. Nah, sementara Bu Ria sebagai coach juga itulah tujuannya. Tujuannya adalah agar si coach ini mampu mengutarakan permasalahannya. Lalu yang kedua, identifikasi. Permasalahan-permasalahan sudah dijelaskan dengan sangat rinci pada pokok identifikasi. Pada bagian identifikasi sudah sangat jelas, di situ coach sudah menjelaskan apa permasalahannya. Selanjutnya adalah rencana aksi. Rencana aksi dari Bu Maya juga sudah sangat didukung oleh Bu Ria, dan juga Bu Ria memberikan solusi atau arahan dari rencana yang akan disampaikan oleh Bu Maya. Dan terakhir itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini yang saya lihat sudah sesuai, sudah tepat. Bu Maya tadi bertanggung jawab ingin memberikan ide-idenya berupa seperti contohnya berupa video-video yang ada di TikTok atau Reels IG sebagai pemancing untuk bakat dan minat murid-muridnya, dan itu juga sudah Bu Ria arahkan, Bu Ria berikan solusi, dan Bu Ria kembangkan seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja kesempatan pada kali ini, kegiatan untuk coaching supervisi akademik yang mana saya sebagai observer di sini sudah selesai melaksanakan tugas saya, sudah melakukan pengamatan. Nanti untuk di akhir untuk Bu Ria nanti jangan lupa untuk mengisi refleksi dirinya. Ya, cukup sekian saja saya rasa pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi niat kita terlaksana dengan baik. Amin. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.